Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi bersama saya seperti biasa. Saya lagi ada di kandang entok ya sobat, kandang saya. Dan belakang saya ada kolam buat berenang-renang, buat bermain ternakan kita ya. Oke, buat sobat semua, untuk hari ini mudah-mudahan sobat semua selalu dilancarkan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke, buat sobat semua, untuk hari ini saya mau sedikit membahas tentang atau berbagi tips ya mengenai peternakan entok atau peternak entok sebagai peternak pemula. Dan kali ini di sini saling sharing dan sama-sama belajar aja sobat semua. Bila ada saran atau kritikan bisa komen di kolom komentar ya sobat semua. Oke, buat sobat semua, untuk hari ini cuacanya cerah ya, terang, alhamdulillah. Kemarin habis hujan terus, diguyur hujan daerah Karawang tentunya. Alhamdulillah sobat semua, dan kolam-kolam terisi penuh. Dan di musim penghujan itu biasanya untuk pembibitan itu kalau untuk pemula ya sangat riskan sekali, dan kadang pasti ada aja anakan yang mati seperti itu sobat semua. Dan kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman mengenai saya ya peternak entok saat pembesaran ya. Di waktu itu entok saya lagi pada ngeram dan menetas, dan waktu menetas itu langsung saya pisahkan ya, dengan induk. Dan kebetulan salahnya saya itu di musim hujan itu kan sangat dingin dan lembab sekali ya sobat semua ya, dan saya tidak menyiapkan segala sesuatunya bahwasanya akan terjadi seperti yang tidak diinginkan seperti itu sobat. Alhasil ya anakan-anakan tersebut pada mati ya sobat semua ya, yaitu semua jadi pengalaman. Dan disitulah awal sebuah usaha itu harus ada kegagalan seperti itu, karena dari situ kita buat pembelajaran kita sendiri, dan itu bisa membuat motivasi juga buat diri kita buat kedepannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi, atau tidak seperti yang tidak kita inginkan seperti itu sobat. Dan semua itu sebelum saya membahas video mau saya bahas itu jadi ya itu sobat semua ya, jadi kita harus menyiapkan di musim hujan seperti ini kita harus menyiapkan kandang daripada bertelurnya itu harus benar-benar kering ya, dan untuk tempat anakannya juga harus benar-benar kering dan hangat diusahakan sobat semua ya. Dan kebetulan saya juga nggak memakai lampu, waktu itu nggak memakai lampu ya sobat untuk penghangatan, karena saya di sini ya ala kadarnya aja. Dan mudah-mudahan nantinya juga insya Allah berkembang ya seiring berjalannya waktu. Insya Allah nanti kalau memakai lampu buat penghangatan itu harus ya, karena kasihan juga kalau kedinginan. Kalau jumlahnya banyak kan kasihan begitu sobat semua. Ya sobat semua, jadi peternak entok itu di musim hujan itu sangat riskan sekali ya sobat semua. Kenapa sangat riskan? Ya terjadi di peternakan itu bukan hanya di entok atau jenis unggas ini ya, jenis ayam juga sama. Jadi seiring pergantian waktu, pergantian musim itu biasanya ya seperti itu, pasti ada aja penyakit atau virus yang terjadi di peternakan kita seperti itu sobat semua. Dan semuanya itu bisa kita ambil langkah-langkah untuk cara-caranya seperti apa supaya semua itu bisa kita atasi semua. Yang pada dasarnya kita harus meminimalisir daripada nantinya terjadi yang tidak kita inginkan ya sobat semua ya. Semua itu harus kita pelajari. Seperti yang awal saya bilang tadi, pelajaran itu kita dapat sendiri atau kita alami sendiri ya sobat, di kala kita mendapatkan
masalah tersebut ya sobat semua ya. Dan itu jadi pembelajaran buat kita sendiri. Dan beternak entok ini di musim hujan usahakan harus benar-benar kita memperhatikan ya sobat semua ya. Meskipun kita di kandang semi umbar seperti ini ya, kita harus rajin-rajinnya mengontrol. Maksudnya mengontrol itu ya, kita kalau ada waktu kita kandangkan di tempat teduh ya sobat semua ya. Kita kandangkan di tempat teduh yang ada tempat teduhnya gitu ya, yang khusus buat berteduh dan tempat bertelurnya. Soalnya kan kalau di kandang saya itu tempat berteduh sama umbaran itu dikasih pagar ya, jadi sewaktu kena hujan pagar ketutup nggak bakalan bisa berteduh dan bakalan kehujanan ya buat semua. Ini itu kasihan. Dan kalau bisa ya, kalau hujannya pagi ya biarin, nggak apa-apa ya sobat semua ya, juga seneng. Kecuali takutnya hujannya malam ya, kita kalau sore kita masukkan, pagi baru keluarin di kandang umbaran kita ini sobat semua. Dan sekali lagi buat sobat semua, untuk pembesaran itu ya, kalau di musim penghujan seperti ini kita harus benar-benar menyiapkan pakan yang cocok ya sobat semua dan bagus untuk ketahanan tubuh ternakan kita ya sobat supaya ya. Pakan alternatif yang bagus di musim penghujan itu juga sangat banyak sekali terdapat di sekitar kita ya sobat semua. Semua itu bisa di-share aja di kita cari-cari referensi yang menurut kita bagus ya sobatnya. Semuanya tuh tinggal kita terapkan saja sobat semua, dan kita jangan terlalu pusing-pusing atau kita jangan terlalu bingung ya sobat semua. Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini videonya sambil sharing aja dan belajar sedikit, dan saya masih pemula dan saya masih sambil duduk ya sobat semua ya. Dan saya juga masih pemula sebagai peternak, dan di sini juga saya masih harus banyak belajar dari sobat semua. Barangkali ada saran atau kritik, masukan buat saya ya, mohon komen di kolom komentar ya sobat semuanya, agar peternakan saya nantinya dikala saya udah ya, kalau udah tidak, misalkan tidak kerja atau sudah bosan dengan kerja gitu ya, kita bisa mengembangkannya benar-benar jadi ternakan kita itu jadi penghasilan utama seperti itu sobat semua. Kan bahkan peternak-peternak besar itu sudah melakukannya, dan semua itu ya semua tergantung niat dan usahanya ya sobat semua seperti apa, dan semua itu juga perlu pengalaman, dan semua itu perlu pembelajaran juga ya sobat semua ya. Kita perlu belajar untuk menggali supaya nantinya bisa berkembang seperti itu sobat semua. Jadi pada intinya di sini saya peternak skala rumahan ya. Skala rumahan ini untuk hasil tambahan, dan hasil tambahan ini juga cukup ya menurut saya, alhamdulillah. Yang namanya hasil tambahan ya, kita tidak menargetkan seberapa dan harus sebesar apa ya. Di sini saya hanya yang namanya hasil tambahan, yang penting ternakan saya sehat dan hasilnya maksimal seperti itu sobat. Dan cara-caranya juga saya dapatkan semua itu caranya cara yang sederhana, dan seiring berjalannya waktu apa yang saya lakukan ya, kita didukung dengan kemajuan zaman ya, teknologi, alat-alat modern yang membantu kita untuk mengembangkan ternakan kita ya. Nah itu sangat bagus sekali ya, itu nanti pasti terpikirkan ya untuk saya ya, dan itu pasti nanti saya kembangkan nantinya ya. Dan nantinya insya Allah nanti juga pasti akan saya kembangkan ya untuk
di peternakan, dan mudah-mudahan sesuai rencana ya sob. Oke, buat sobat semua, untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit sharingnya ya buat sobat semua, buat peternak unggas, buat peternak entok semua, khususnya buat pemula ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, kurang lebihnya ya dari diri saya pribadi sobat semua ya. Dan sedikit banyaknya bisa diterima dan bermanfaat, ada manfaat buat sobat semua bagi peternak entok seluruh Nusantara ya, khususnya buat pemula ya sobat semua ya. Terima kasih sebelumnya, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe-nya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk saran, masukan dan kritik ya, ditunggu di kolom komentar, supaya channel saya, kandang saya ini, di peternakan saya ini bisa berkembang nantinya sobat semua. Terima kasih sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi, tetap semangat dan jaga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.